Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sering kita dapatkan, yaitu tema al-ma'ul jari, air yang mengalir. Ma hukmuhu, bagaimana hukumnya, dan bagaimana para ulama memandang air tersebut ketika kejatuhan najis, apakah boleh dipakai wudu atau tidak, dan bagaimana selanjutnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi daripada air mengalir itu adalah air yang ghairur raqid, dia tidak diam saja. Mengalir berarti bisa dari atas ke bawah, biasanya dari atas, misalnya dari gunung, kemudian turun ke bawah. Nah, itu disebut dengan air mengalir. Kecuali kalau dari bawah ke atas biasanya disedot. Nah, tapi kalau secara kebiasaan air mengalir itu dari atas ke bawah. Dan dia tidak diam saja. Di Jakarta pun banyak air yang mengalir. Apalagi ketika musim hujan misalnya. Karena bagaimanapun juga dari Jakarta yang sebelah selatan sampai ke sebelah utara kan sebenarnya turun. Semakin ke dekat laut ya semakin turun, akhirnya mengalir juga ke arah laut atau ke arah sungai-sungai kecil atau sungai-sungai besar seperti BKT dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ada beberapa kondisi air yang mengalir. Ada beberapa kondisi air yang mengalir. Yang pertama adalah kondisi yang disepakati oleh para ulama. Kondisi yang disepakati oleh para ulama. Ulama sepakat, ittafaqul ulama, para ulama sepakat bahwa air yang mengalir kemudian ada najisnya. Apapun najisnya itu, mau kotoran, mau apapun najis bentuknya, tapi tidak berpengaruh, la yata'assar, tidak berpengaruh terhadap warnanya, launuhu, warnanya, baunya atau rasanya. Dia mengalir saja, kemudian tidak berpengaruh terhadap perubahan warnanya, perubahan rasanya, perubahan baunya, dan air tersebut banyak, ngalirnya banyak. Ya seperti kayak sungai begitu, maka para ulama sepakat air tersebut adalah suci mensucikan. Boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk apapun, termasuk hal-hal yang menjadi syarat ibadah. Yang penting airnya banyak, ini yang disepakati dulu. Nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Airnya banyak, kemudian tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan air lagi mengalir lagi airnya, maka tidak ada perbedaan pendapat, maka air tersebut adalah tohirun mutohirun, air tersebut suci mensucikan. Kalau di Sungai Ciliwung yang sebelah sananya yang di Bogornya itu, yang di Ciawi itu kan masih bening banget itu, bening, apalagi kalau hujan tuh masih bening banget itu, airnya mengalir itu. Nah, kita pakai wudu, kita tinggal di villa misalnya, dari Jakarta ke villa kemudian kita wudu di situ, airnya mengalir walaupun ada najisnya, tapi nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya dan lain sebagainya, terhadap nggak berpengaruh, najis tersebut tidak berpengaruh terhadap airnya, maka para ulama sepakat air tersebut suci mensucikan. Nah, ini airnya banyak. Yang kedua juga sama, ketika air mengalir tersebut, air mengalirnya banyak juga tapi berpengaruh terhadap air tersebut, artinya najis tersebut datang dan banyak banget juga najisnya.
najisnya datang dan banyak juga najisnya, bangkai, kotoran, ya, semua najis-najis kumpul semua di situ, walaupun mengalir tapi berubah warnanya, berubah baunya, hitam, pekat, dicium juga bau ini, bau apa namanya, berubahlah warnanya dari al-ma'ul mutlak, dari air mutlak. Jadi kalau air mutlak kan ulama sepakat boleh dipakai. Air mutlak itu air yang murni, belum tercampur apapun. Ya, ketika kedatangan najis berpengaruh itu, berubah warnanya, baunya, walaupun dia air mengalir banyak tapi tetap berubah, maka tetap tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk bersuci ataupun berwudu dan ya, ibadah-ibadah yang membutuhkan air, ya, syarat membutuhkan air, misalnya sholat, kita berwudu di situ. Ya. Air got misalnya, gotnya gede, ya, got di Ciliwung, tapi gotnya yang di tengah-tengah itu, di Jakarta tengah-tengah itu, yang udah hitam gitu, kemudian hitam pekat, kumpul di situ najis semua di situ, najis anjing, najis bangkai semua, dan sudah berubah warna baunya dan lain sebagainya, maka para ulama sepakat kalau sudah berubah di situ, walaupun ngalir, ya, ngalir ke laut tersebut, tetap dia tidak bisa dipakai berwudu atau tidak bisa dipakai bersuci, kecuali nanti kita bahasan lainnya, namanya disebut dengan tasliyah, penyulingan, penyaringan. Kan ada juga air kotor kemudian disaring, kotorannya jadi bersih lagi. Nah, itu nanti ada pembahasan fikih lainnya. Tapi ini masih kotor, kemudian banyak bau dan lain sebagainya, walaupun dengan air mengalir tetap dia tidak bisa dipakai berwudu. Nah, itu kalau yang banyak, ya, yang banyak tuh hampir sama dengan kasus al-ma'ul kasir wal qalil, air banyak dan air sedikit, ya, karena kalau air banyak itu memang para ulama tidak ada perbedaan pendapat, ya, asalkan tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika air mengalir tetapi sedikit airnya. Nah, ini dia, air mengalir tapi sedikit airnya. Misalnya, ya, kalau di hutan banyak itu sedikit airnya, itu air mengalir sedikit dan di air tersebut ada najisnya, kalau nggak ada najisnya sih tidak masalah. Ini kita yang bahas adalah air tersebut kejatuhan najis, airnya sedikit mengalir dan kejatuhan najis. Di sini dijelaskan di kitabnya Wahbah Zuhaili, bab air mengalir, temanya bahwa waqalatis Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat jika ada najis pada air mengalir, ada najisnya, air mengalir ada najisnya tapi airnya sedikit, qalilan, sedikit airnya, wa kanal ma'u qalilan, airnya sedikit, maka dilihat dari kecepatan mengalirnya. Nah, jika mengalirnya deras, artinya mengalirnya itu tidak perlahan-lahan, maka tidak najis. Tapi jika mengalirnya deras, cepat, maka dia terbalik, ya. Kalau dia ngalirnya cepat, maka dia tidak najis. Tapi kalau ngalirnya lambat, maka dia najis. Nah, ini yang disimpulkan oleh kalangan Syafi'iyah. Kenapa sebabnya? Karena memang Syafi'iyah itu berpendapat kalau airnya sedikit, dia kan kurang dari 2 kula. Ya, kemudian kejatuhan najis, walaupun najisnya berjalan, najis jalan tuh, tapi jalannya perlahan-lahan. Ya, ada kotoran manusia di ujung sana, jalannya perlahan, empel bahasanya, pelan-pelan gitu jalannya, pelan-pelan jalannya. Ya. Maka ketika ada kotoran tersebut, maka dia air mengalir tersebut kan pelan-pelan dia, kecuali kalau jalannya cepat, ya. Udah lewat nih, kemudian baru kita yang sebelah sananya. Maka memang ulama Syafi'iyah dia berpedoman pada kecepatan mengalirnya, apakah itu deras atau tidak deras. Ini yang menjadi ijtihad daripada ulama Syafi'iyah. Kenapa sebabnya? Ya karena mereka berpatokan dari awal bahwasanya kalau kurang dari 2 kullah, ya ketika ada najisnya memang tetap najis, tapi karena airnya mengalir, maka bahasannya kalau airnya mengalir deras
artinya membuat kotoran tersebut mengalir, begitu pindah, maka dia tidak najis. Tinggal kita tunggu itu kotorannya sampai selesai, artinya kotorannya itu kagak ada di air tersebut, baru kemudian kita berwudu. Tapi kalau masih airnya empel-empel, bahasanya pelan-pelan banget begitu, nah, kemudian itu yang menyebabkan ulama Syafi'iyah mengatakan tidak bisa dipakai berwudu. Kenapa sebabnya? Karena air tersebut nanti sudah berpengaruh terhadap kenajisan daripada kotoran tersebut. Walaupun airnya mengalir, karena definisi mengalir itu adalah lisurati, kecepatannya. Jadi kalau mengalir cepat dia, tapi kalau nggak cepat itu sama dengan air yang diam. Al-ma'ur raqid, air yang diam. Kalau air yang diam, kalau kejatuhan najis, ya sudah. Kalau Syafi'iyah mengatakan walaupun nggak ada berubah warnanya, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, tetap dia najis, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kejatuhan najis sama seperti kasus ember kemudian kejatuhan bangkai tikus, gitu ya. Ini nggak airnya nggak mengalir. Ya, artinya ya berarti dia tidak bisa lagi dipakai buat berwudu. Nah, kalau air kasus mengalir, nah, sehingga dia berijtihad ini ngalirnya harus deras supaya najis tersebut hilang. Tapi kalau airnya pelan-pelan ngalirnya, maka dia disamakan dengan air yang rokit, air yang diam saja. Nah, ini yang diistimbatkan atau dijadikan alasan ulama-ulama Syafi'iyah terkait dengan air yang mengalir. Tapi kalau air yang mengalir sudah berubah warna baunya, itu sepakat. Mau airnya banyak, airnya dikit, ya kalau sudah berubah warna baunya karena najis, ya nggak boleh dipakai. Ya kayak comberan itu kan ngalir comberan tuh. Tapi sudah hitam, sudah bercampur-campur najis dan lain sebagainya, ya kita tahu secara akal itu hitam itu dari kotoran. Tempat buang BAB kita, tempat air kencing dari rumah-rumah ngalir ke situ, kemudian berubah menjadi hitam. Nah, itu kalau sudah berubah begitu ya sepakat, mau banyak mau dikit ya. Ini yang menjadi masalah adalah airnya sedikit nggak berubah warna baunya, tapi ada najisnya. Nah, kalau Syafi'iyah mengatakan kalau airnya mengalir, nah dia tinggal kelihatan kecepatan mengalirnya. Dia kalau cepat mengalirnya maka dia tidak najis. Artinya tunggu air tersebut kira-kira. Nah, kita kalau misalnya milih kita Syafi'iyah nih, ketika kita berpendapat Syafi'iyah, maka kita misalnya di hutan atau di daerah hutan, nah kita lihat ini kalau airnya mengalirnya cepat, kan banyak tuh air yang mengalir cepat itu, walaupun dikit gitu, nah itu berarti dia pakai berwudu bisa. Nah, tinggal ini saja pakai wudu kemudian. Tapi kalau airnya lambat, ya lambatnya itu seinian manusia lah, seukuran manusia lambat begitu, maka dia tidak bisa dipakai berwudu. Nah, kalau ulama Hanabilah ini Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulamanya, dia berpendapat jika ada najis pada air yang mengalir, airnya sedikit, maka air yang berada di belakang najis tersebut, di samping najis tersebut, di depan, di samping kiri kanan, itu yang nggak boleh dipakai. Dia sudah lewat, mau dia deras, mau nggak deras, yang penting itu najisnya sudah lewat. Bisa dipakai. Jadi patokan daripada Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya adalah dilihat ada ainun najasahnya, najisnya. Misalnya ketika kita menemukan air mengalir sedikit, kemudian lewatlah itu kotoran, misalnya bangkai tikus, atau kalau di hutan si bangkai tikus hutan lah misalnya, bangkai lewat. Nah, berarti tunggu itu. Yang air yang di depan tikus tersebut, di samping tikus tersebut, di samping sini lewat dulu. Sudah lewat, mau airnya kecil, mau airnya besar ngalirnya nggak berpengaruh. Yang penting dia sudah lewat itu. Dan kita tidak berwudu di depan, belakang, samping, kiri kanan daripada ainun najasah tadi, tempat adanya najis. Sudah lewat, baru udah nggak ada lagi nih, baru kemudian kita berwudu. Kenapa sebabnya? Karena ya patokan dari Imam Ahmad bin Hambal kan kalau kita lihat ketika air sedikit itu kalau di ember kan tinggal diambil, nggak najis dia. Misalnya ada air di ember, kan nggak ngalir tuh. Kemudian kejatuhan najis, bangkai tikus. Apa yang dilakukan kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal? Dibuang saja air ininya, bangkainya. Dibuang. Sudah, setelah itu ya sudah, itu airnya bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Yang dibuang apanya? Bangkai itunya, bangkainya, dibuang bangkainya, selesai.
Begitupun ketika air yang mengalir, nggak berpengaruh dengan kecepatannya, nggak berpengaruh dengan ya, gerakan-gerakan air tersebut. Yang penting kita tidak berwudu di depan, belakang, samping kiri, samping kanan daripada bangkai tersebut. Nah ini beda metodologi, metodologi, beda cara, ya, cara beristimbat terhadap hukum air mengalir. Ini yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ini yang lebih lebih melebar atau lebih ke arah bebas ya. Artinya bebas itu artinya boleh. Ya. Jadi ulama Hanafiyah itu waqalatil Hanafiyah, ulama Hanafiyah itu berpendapat jika ada najis pada air mengalir sedangkan air tersebut sedikit, enggak berpengaruh. Pokoknya dia berpatokan al-ma'ul jari huwa thahirul mutahhir. Air mengalir itu pada dasarnya adalah hukumnya suci, mensucikan. Mau airnya sedikit, mau airnya banyak, mau ada najisnya, yang penting enggak berubah warna baunya, enggak ada itu namanya harus kecepatannya segini, kecepatannya harus lambat, nggak ada yang namanya di belakang, pokoknya nggak najis. Dia tidak najis, yang penting airnya mengalir. Nah ini Imam Abu Hanifah. Jadi mutlakon, dia air, pokoknya yang penting airnya mengalir, tapi asal tidak berubah warnanya ya, berubah warna baunya akibat najis. Ada najisnya, sudah, dia tetap yang penting mengalir itu, yang penting mengalir, dan najis tersebut akan hilang. Karena di dalam fikihnya Abu Hanifah nanti kita jelaskan di depan di tema yang berikutnya, cara membersihkan najis itu kalau Imam Abu Hanifah itu ada lebih dari 10. Di antaranya adalah al-ma'ul jari, air yang mengalir. Jadi kalau sudah ada yang mengalir, najis sudah hilang. Nah, itu prinsip daripada Imam Abu Hanifah. Prinsip dari Imam Abu Hanifah. Jadi dia patokannya mutlakon. Yajuzu mutlakon. Dia boleh secara mutlak menggunakan air yang mengalir. Mau sedikit, mau banyak, yang penting airnya mengalir. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut kondisi yang selanjutnya. Nah, ini ada kondisi yang selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kondisi yang selanjutnya adalah kondisi yang air mengalir tersebut ngalirnya ke dalam kolam. Ngalir ke dalam kolam. Jadi kita tidak berbicara air di sininya, tapi air di kolam tersebut. Nah, di kolam tersebut di sebelah sananya ngalir. Di utara ada air mengalir ke kolam. Di sebelah selatannya itu kolam punya aliran lagi. Nah, jadi mengalirnya enggak kayak panjang saja, tapi ada cekungan. Nah, ada cekungan di tengah-tengahnya, lobang atau cekungan lah begitu. Cekungan atau lobang. Kan kalau lobang atau cekungan itu kan disebut dengan air yang apakah itu air mengalir atau bukan. Kalau misalnya yang manjang itu kan ya ketika lihat aja, kalau dia jalan berarti mengalir, kan begitu. Ya misalnya dari utara ke selatan, dari mana, dari selatan ke utara. Ngalir gitu kan, panjang tuh. Nah, itu kan, nah itu bisa begitu kan, ngalir. Nah, ini ada cekungan. Kayak di mana? Di BKT sini ya, yang sebelah sini yang samping JGC itu kan ada yang gede banget itu. Dari sono memanjang doang, kemudian di sini ada gedean tuh. Nah, kemudian manjang lagi. Nah, di situnya yang gede itu. Jadi air yang mengalir ke dalam kolam dan dari air kolam tersebut mengalir kembali. Nah, mengalir kembali. Nah, kita lihat bagaimana para ulama membahasnya. Apakah air kolam tersebut termasuk statusnya adalah al-ma'ul jari, air yang mengalir, atau air yang diam? Kan statusnya berbeda kan? Kalau air mengalir dengan air yang diam, status fikihnya berbeda. Nah, ini yang di kolam tersebut apakah statusnya air mengalir atau airnya diam? Nah, ini para ulama pun membahasnya di fikih-fikih.
Yang pertama adalah waqalatil Hanafiyah wal Hanabilah. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, ini ulama yang tadi yang yajuzu mutlaqon tadi ya. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya air yang mengalir ke dalam kolam tersebut dia mau dia airnya banyak 2 kula, mau airnya sedikit ya, sedikit kurang dari 2 kula, misalnya airnya mengalir sedikit, kemudian ada cekungan dikit gini nih. Nah, itu air tersebut disebut air mengalir bukan gitu ya. Nah, ini kita lihat ulama Hanafiyah dan Hanabilah ya, air kolam tersebut kena najis, jatuhlah tuh najis di air kolam tersebut, tek aja di pinggir-pinggir sini. Dan dia nggak ngalir najis tersebut, ya mungkin karena ngalirnya kan sebelah utara sebelah selatan, najisnya ada sebelah sini gitu kan, di sebelah barat, ya nggak ngalir dia, yang ngalir rupanya tengah-tengah gitu. Nah, yang ngalir tengah-tengah. Nah, bolehkah kita berwudu atau mengambil air untuk berwudu di cekungan tersebut? Nah, kalau ulama Hanafiyah dan Hanabilah dia mengatakan tetap air tersebut mau dia airnya kurang dari 2 kula, sedikit, yang penting dia tidak berubah warna, baunya dan lain sebagainya, maka hukumnya tohirun mutohirun. Jadi kolam tersebut dimaknai oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah dia sama dengan air yang mengalir ya, dia cuma mampir doang kayak terminal kan, mampir jalan lagi kan sebelah utara sebelah selatan, tetap dia seperti air yang mengalir hukumnya. Jadi ya tinggal kita buang saja air najis tersebut ya. Kalau Hanabilah kan ya asalkan jangan di samping kiri kanannya di kotoran tersebut kan. Kalau Hanafiyah ya sudah boleh gitu kan. Ya berarti hukumnya mereka berdua ini adalah di kolam tersebut dia tidak najis. Karena kolam tersebut itu termasuk masih dalam kategori al-ma'ul jari, air yang mengalir. Walaupun dia ada cekungan. Kelihatannya nggak ngalir, tapi yang ngalir itu yang sebelah sini. Padahal sebenarnya dia ngalir juga, ganti air juga sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja begitu. Berbeda dengan Syafi'iyah dan Malikiyah, ya kalau dia airnya kurang dari 2 kula, ya, jadi dilihat dari airnya itu kurang dari 2 kula atau tidak kurang dari 2 kula. Jadi kalau kurang dari 2 kula maka dia najis. Kalau dia kalau lebih dari 2 kula maka dia tidak najis. Ya misalnya kalau di Bogor itu ya air, kemudian ada cekungan itu besar, artinya lebih dari 2 kula. Ya mau dia ada najisnya sebelah sana, sebelah kiri dan lain sebagainya, tetap dia tidak najis kalau dia lebih dari 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula maka dia termasuk najis. Kenapa? Karena ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan kalau air tersebut bukan termasuk al-ma'ul jari. Jadi yang masuk al-ma'ul jari, air yang mengalir itu yang sebelah sini, yang manjang itu. Nah, yang sebelah sini juga. Tapi yang di kolam tersebut tidak termasuk air yang mengalir. Nah, ini yang dibicarakan, yang didiskusikan oleh para ulama di kitab-kitabnya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Kalau saya berpendapat tergantung kondisi kita ya. Kalau kita melihat ada air yang mengalir itu airnya banyak, ya itu sudah aman kita ya. Karena nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau misalnya airnya sedikit ya, kayak airnya sedikit misalnya di hutan, airnya sedikit begitu, ya airnya sedikit misalnya, kemudian ada najis lewat, ya bisa kita istilahnya berwudu bukan di pas najis tersebut, ya, bukan di pas najis tersebut. Kalau saya lebih condong ke situ. Jadi bukan di pas najis tersebut. Ya udah dia berarti kalau misalnya di sini banyak najisnya, banyak kotorannya, bangke, berarti kita pindah dulu sana. Pindah ke sana gitu ya. Jadi menurut saya ijtihad ya Syafi'iyah yang deras dan tidak deras bisa dipakai kalau kualitas daripada najisnya banyak ya. Najisnya banyak itu butuh aliran deras untuk menghilangkan najis tersebut. Kalau misalnya nggak deras kan, kalau air bangkainya banyak, maka nggak air tersebut bisa berpengaruh penajisannya.
apalagi airnya sedikit. Apalagi airnya sedikit. Baik, sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu al-ma'ul musammas. Tentang air yang mengalir. Ya termasuk yang di keran itu air mengalir. Yang di keran adalah air yang mengalir. Makanya kalau yang di keran itu ya air mengalir atau ya itu airin dari selang, kemudian ini kita air mengalir juga. Mengalir. Air mengalir kan kita sudah paham, air yang bergerak. Bergerak itu bisa dari atas ke bawah atau dari manapun atau digerakkan dan mesin dan lain sebagainya itu mengalir juga. Karena dengan pergerakan air maka bisa menghilangkan najis dari satu tempat ke tempat yang lain. Najisnya di sebelah sini. Kalau airnya diem kan nggak pindah-pindah najisnya, maka bisa menyerap tuh ke air. Tapi kalau mengalir kan bisa pindah najisnya. Maka para ulama membuat judul al-ma'ul jari, air yang mengalir. Tapi kemudian yang selanjutnya tema yang berikutnya adalah air al-ma'ul musammas. Air yang sudah terkena sinar matahari. Karena dari sisi definisinya musammas itu alma itu artinya air dalam bahasa Arab. Musammas itu sams itu artinya matahari, samsun. Kasih mim depannya. Musammas dari sammasa. Air yang dipanaskan oleh matahari. Air yang dipanaskan oleh matahari. Memang air tersebut termasuk thahirun mutahhir. Asalnya kan air itu airnya bening atau airnya termasuk air yang boleh dipakai wudu. Tapi karena terkena sinar matahari, nah bagaimana hukumnya? Nah, di sini di dalam kitab-kitab fikih para ulama ada yang mazhabul jumhur, ada yang mazhabus syafi'iyah. Jadi yang kalangan syafi'iyah yang berbeda dengan mazhabul jumhur. Jadi adanya ma'ul musammas itu di kalangan syafi'iyah. Yang pertama adalah kita bicara hadisnya dulu, hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, askhantu ma'an fis syamsi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baros. Aku memanaskan air di bawah terik matahari. Ya, jadi kan kalau di Arab kan lebih dari 30 derajat ya. Manasin air tinggal taruh aja di tengah-tengah ya, tengah-tengah ini, enggak ada pohon ya. Langsung dari matahari panas. Manaskan dengan matahari. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La taf'ali ya Humaira. Janganlah kamu melakukan seperti itu wahai istriku. Humaira panggilannya istriku. Fa innahu yurisul baros, maka perbuatan tersebut akan menyebabkan penyakit baros, penyakit kulit. Kemudian di hadis yang lain juga di Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man igtasala bima'il musammas fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsahu. Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi menggunakan air musammas kemudian ia terkena penyakit baros tadi, maka jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Kenapa sebabnya kamu pakai air tersebut? Pakai air tersebut. Nah, di sini berdasarkan hadis ini semua dari sini riwayat Baihaqi bahwasanya menggunakan air musammas ini menurut Syafi'iyah, ini Syafi'iyah berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur itu ya juz, boleh, karena airnya adalah air suci, mensucikan. Menurut kalangan Syafi'iyah bahwasanya air tersebut termasuk air musammas dan
yukrahu, makruh, makruh saja. Wudunya sah, tapi hanya makruh. Bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah pun mereka berbeda pendapat. Imam An-Nawawi ya di dalam kitabnya Ar-Raudhah, ini kitabnya Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi malah condong kepada mazhab jumhur yang tidak makruh atau boleh secara mutlak air musammas dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk bersuci dan lain sebagainya. Itu Imam Nawawi. Jadi pendapat murid terhadap guru itu yang harus sama begitu. Makanya Imam Nawawi ya disebut dengan, ada yang menyebut mujtahid mutlak. Artinya kadang-kadang Imam Nawawi juga berselisih dengan gurunya gitu ya. Berselisih dengan pendiri mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang A, Imam Nawawi nggak harus ngikutin A begitu. Saya bilang B. Kenapa sebabnya? Ya begini begitu. Tidak masalah gitu. Yang penting ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Ya, yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i adalah Imam Ar-Rafi'i. Ya, salah satu juga murid Imam Syafi'i yang senior juga. Tapi muridnya tidak murid secara langsung ya. Tapi murid secara keilmuan. Karena tidak bertemu langsung, tapi berguru dengan kitab-kitabnya. Nah, itu yang jadi Imam Nawawi saja ya, dia merojih ya, mengikuti pendapat jumhur, mazhabu aksaril ulama, mazhab kebanyakan para ulama, tidak makruh sama sekali. Jadi hadis yang tadi ya dicarikan ilat bahwasanya sebenarnya bukan airnya, bukan air kena sinar matahari yang dilarang, tapi karena tempatnya. Jadi di fikih-fikih itu dijelaskan tempatnya itu adalah tembaga. Dia dari tembaga, ya, dari logam, sehingga kalau logam kena air itu menyebabkan ada zat yang menguap sehingga bisa merusak. Ketika kita pakai, kita bisa merusak kulit kita. Itu yang membuat Rasulullah melarang. Itu ilat hukumnya. Jadi kalau misalnya air-air yang hanya panas-panas saja, ya, nggak ada logamnya, plastik dan lain sebagainya atau kaca, maka kembali ke mazhabul jumhur. Ya, jadi ilatnya begitu. Jadi di kitab fikih itu kenapa sebabnya kok makruh gitu? Apa alasannya? Nah, rupanya alasannya karena di hadis Nabi tadi risul baros, menyebabkan penyakit kulit. Kok bisa begitu? Berarti diteliti, ini berarti bukan karena panas matahari. Karena panas matahari sama dengan manasin air panas kan? Ya kalau kita punya air dingin atau air biasa kita panasin dengan api, kemudian kita minum kopi panas, kira-kira kena misalnya kena air paling melepuh, atau kalau misalnya hangat nggak mengapa airnya kalau hangat begitu. Nah, jadi kenapa kok menyebabkan yurisul baros? Berarti bukan menyebab panasnya, tetapi karena dia di tembaga atau di logam yang bisa menguap sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Nah, itu analisis daripada kenapa adanya air musammas. Sehingga mazhabul jumhur ulama kembali ke pendapat al-ibahah ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana, yang namanya air mutlak ya sudah boleh. Yang penting ya dia jangan pas melepuh saja ya. Walaupun kena sinar matahari begitu, ya lagi panas ya berarti tunggu ya, hangat begitu ya. Tunggu hangat, jangan pas panas bisa melepuh ini kita. Ya, karena tadi di hadisnya adalah yurisul baros, menyebabkan penyakit kulit. Nah, ini yang dijadikan dasarnya. Sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan air musammas. Sebelum kita lanjutkan ke al-ma'ul mutaghayyir. Tema yang ketiga adalah al-ma'ul mutaghayyir. Air yang berubah dari zat awalnya. Yang tadinya airnya air murni, artinya air gitu. Zat air kan ada zatnya ya. Namanya kalau kimia itu apa itu? H2 apa begitu. Zat air cair itu. Ada zatnya itu ya.
Ya kalau kita belajar kimia apa itu ya? Ada istilah-istilahnya. Air itu zatnya apa? Ada kodenya lah bahasanya. Itu namanya air murni. Belum tercampur apapun. Nah, kalau air murni jelas itu namanya tohirun, mutohirun. Air suci mensucikan. Mau warnanya apapun nggak masalah. Yang penting airnya masih murni. Airnya masih tidak tercampur zat apapun. Nah, sedangkan air mutagoyir, air yang sudah berubah, tapi berubahnya bukan karena najis. Karena kalau berubah karena najis, ulama sepakat nggak boleh. Ini ada air, kemudian kejatuhan najis, jadi hitam airnya, karena pengaruh najis, ya nggak boleh, udah nggak boleh itu. Tapi ini berpengaruh, airnya putih, tiba-tiba terkena zat lain sehingga berubah. Airnya dikasih kopi, dikasih teh, kan jadi berubah jadi coklat. Dikasih kopi jadi hitam. Kan kopi kira najis bukan? Kan bukan. Ya kita kena kopi jadi sini, langsung sholat, boleh nggak? Nggak apa-apa. Misalnya kita kena kopi, habis wudhu, kemudian kejutan kopi, begitu kan? Kemudian kita langsung sholat, boleh nggak kira-kira? Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena air kopi bukan najis. Ya tapi ya supaya nggak kotor aja. Ya banjur aja dikit, tapi nggak perlu wudhu lagi, gitu, banjur aja nih, supaya bersih aja. Tapi sebenarnya sah. Kena susu misalnya di baju kita, sah nggak ketika kita berwudhu? Kita sholat, sah karena susu itu bukan najis. Gitu. Nah sekarang ketika dipakai bersuci, air mutlak begini kemasukan air bersuci, apakah boleh dipakai berwudhu atau tidak? Nah para ulama, para ulama berbeda pendapat. Ya, kenapa mereka berbeda pendapat? Ya, karena yang mereka bahas adalah yang penting sucinya. Yang penting air itu suci. Kalau air itu suci, boleh dipakai wudhu. Ini perdebatannya di situ. Tapi yang sebelah lagi, ya, ulama yang lain mengatakan tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Namanya disebut dengan tohirun goiru mutohir. Dia suci boleh diminum, nggak apa-apa, air kopi, air susu boleh diminum, boleh, tapi nggak bisa dipakai berwudu. Nah gitu, karena dia termasuk tohir, dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa sebabnya? Karena kalau yang bisa dipakai air berwudu itu adalah air mutlak, air yang kodenya itu, zat kodenya itu satu, air yang ya kode air lah, cair itu. Nah itu satu itu yang boleh berwudu. Kalau kemasukan kode-kode yang lain, susu apalah segala macam, benda-benda lain begitu, zat-zat lain, maka dia sudah menjadi dua kode gitu, menjadi dua zat, yang satu air, yang satu kopi, yang satu air, yang satu susu. Nah, yang tidak membolehkan adalah mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan sebagian ulama Ahmad bin Hambal. Jadi ya memang tidak ada jumhur, tapi sampai jumhur dikit lah begitu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagian mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dia tidak boleh dipakai berwudu. Yang pakai berwudu adalah air yang mutlak, yang putih murni begini, atau nggak apa-apa warnanya berbeda, tapi dia tidak bercampur dengan zat yang lain. Nah, yang membolehkan secara mutlak adalah Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan boleh secara mutlak. Ya, kalau menurut saya sih, selama masih ada air mutlak, ngapain kita wudu pakai air susu, air kopi, gitu kan, air madu. Kecuali kalau tidak ada lagi, nah itu ya beda nanti kasusnya kan, al-hajah, kebutuhan. Yang nggak ada lagi, kita mau misah-misahin nggak bisa, ya udah pakai aja yang ada. Kalau nggak ada lagi, tapi kalau masih ada, ya udah pakai yang murni begini. Nah itu yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kenapa sebabnya? Karena mereka beranggapan apakah berwudu itu dengan air yang mutlak, air yang ya jenisnya sama, itu ma'ul mutlak, air yang belum kejatuhan zat-zat lain. Dalam fisika itu, kimia itu apa zat itu ya. Nah, atau boleh yang penting nggak najis gitu. Ya, air susu nggak najis dan lain sebagainya. Lagi-lagi itu adalah ijtihad, ya, ijtihad. Kalau saya pribadi pakai yang pendapat yang mazhab yang hampir jumhur tadi, kita pakai air yang mutlak. Kecuali kalau dalam keadaan kondisi tertentu saja, ya, kondisi tertentu saja. Wallahu a'lam bishawab.
Ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut. Maka ya termasuk tadi ya, ketika airnya coklat, ya kan? Ini airnya kan tadinya air putih, kemudian kena tanah jadi airnya coklat, ya kan? Itu boleh nggak dipakai berwudu? Ya itu tadi, kembali kepada tadi perbedaan pendapat para ulama ketika ada zat lain yang masuk. Kalau saya pribadi ya, kalau selama masih ada air mutlak, pakai yang air mutlak dulu. Kalau sudah nggak ada, ya sudah kita pakai yang ada. Kita pakai yang ada. Wallahu alam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, membahas tentang macam-macam najis. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.